Halo Flickers, welcome to Sneak Leaks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul The Blacklist. Bercerita tentang seorang penjahat kelas kakap bernama Raymond Red Reddington yang menyerahkan diri kepada FBI untuk membantu mereka memburu orang-orang yang terdaftar dalam daftar hitam milik Red Reddington. Daftar hitam itu berisi nama dan data dari para penjahat, koruptor, dan teroris paling berbahaya di dunia yang diburu dan yang tidak terdeteksi apapun. Disclaimer, bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh seorang kepala keluarga bernama Paul Blankenship yang saat itu mengalami batuk yang cukup parah. Namun ia tak mau memberitahu hal itu kepada istrinya dan justru lebih memilih untuk pergi bekerja sebagai supir truk baja di salah satu bank ternama. Saat ia di tengah perjalanan, terlihat Paul mengeluarkan sebuah kantong kecil yang berisikan suatu suntikan berisi zat. Setibanya Paul di tempat kerja, ia masih mengalami batuk yang kini kian parah, di mana ia mengeluarkan darah dari mulut serta hidungnya. Karena tak kuat lagi menahan rasa sakit tersebut, Paul lantas menelpon 911 untuk meminta bantuan kepada mereka. Kemudian Paul ingin pihak polisi merekam percakapan tersebut. Dengan segenap hatinya, Paul memberitahu bahwa ia sangat mencintai istrinya yaitu Amanda. Ia juga meminta maaf karena dirinya mengalami penyakit misterius dan tak pernah memberitahunya kepadanya. Lalu saat telepon ditutup, Paul keluar dari toilet dan tiba-tiba tergeletak begitu saja di tengah ruangan yang membuat semua orang langsung panik. Tak lama kemudian pihak rumah sakit datang untuk mengamankan tempat kejadian perkara tersebut. Dengan dugaan cepat yang mereka simpulkan, Paul terinfeksi sebuah virus mematikan yang kemungkinan besar akan menyebar. Maka dari itu ia ingin semua orang untuk tetap pada tempatnya. Namun orang-orang justru panik saat mendengar hal tersebut dan mereka lalu berusaha untuk menyelamatkan diri masing-masing dengan cara memaksa keluar dari gedung tersebut. Dan inilah Berlin, blacklister paling berbahaya nomor 8 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Scene lalu bergerak pada Elizabeth yang pada akhirnya menceritakan semua permasalahannya termasuk siapa itu Tomkin yang ternyata bukanlah suami aslinya. Rustler yang cukup terkejut mendengar cerita dari Elizabeth lalu memberi sedikit saran padanya agar ia memberitahu FBI dan mengaku kepada biro bahwa ia telah melakukan investigasi terhadap seorang kriminal seorang diri. Dengan segenap keberaniannya, akhirnya Elizabeth menghadap biro. Ia menjelaskan semuanya bahwa ia dan Tomkin berkencan pada 9 Juli 2010 di sebuah kafe di Georgetown. Awalnya Elizabeth merasa bahwa Tom adalah segenap jiwanya. Ia bahkan rela untuk menikah dengannya hanya karena Tom bisa mengambil hatinya. Ketika Elizabeth menyatakan kasus tersebut di hadapan biro, Tom yang saat itu sedang terduduk di sebuah taman menyadari sesuatu yang aneh terkait seorang pria yang ia duga telah memata-matainya cukup lama. Kembali ke Elizabeth, biro bertanya mengapa Elizabeth tak melaporkan kasus tersebut kepada mereka ketika ia merasakan kecurigaan terhadap suaminya. Elizabeth mengakui jika ia memang bodoh karena ingin melakukan investigasi tersebut sendirian terlebih dahulu untuk mencari tahu seberapa dalam galian yang telah suaminya lakukan. Kemudian Elizabeth menjelaskan bukti-bukti mengenai kasus tentang Tomkin, di mana ia memiliki seorang saudara kandung gadungan yang bernama Melly yang bunuh diri. Tom juga membunuh seorang wanita bernama Lucy Brooks yang merupakan mantan rekannya. Terdapat Gina Zadetakos yang hingga saat ini belum bisa ia identifikasi hubungannya dengan Tomkin. Di satu sisi, Tom yang telah merasa kecurigaan itu berlebihan akhirnya langsung menangkap pria yang terus mengikutinya. Ia meminta pria tersebut untuk menelepon Reddington dan memberitahu bahwa ia telah kehilangan ekor. Setelah itu, Tom membawa pria tersebut ke sebuah ruangan gelap setelah menghajarnya berkali-kali. Tom awalnya menginterogasinya. Ia ingin tahu mengapa pria itu mengikutinya. Namun pria tersebut tak mau menjawab.
Kemudian ia memberitahu bahwa orang yang mempekerjakannya adalah orang yang hebat, berhati-hati, berbahaya, dan sangat rapi. Tetapi orang yang mempekerjakan Tom jauh lebih berbahaya darinya, dan Berlin pasti akan segera datang karena ancaman itu semakin dekat. Reddington yang saat itu sedang berada di dalam pesawat diberi kabar oleh Dembet terkait terbunuhnya salah satu penyamar tersebut. Lalu scene bergerak pada Elizabeth yang menghampiri Cooper dengan membawa sebuah berkas. Di hadapan Reddington, ia menyatakan untuk segera dikeluarkan dari tugasnya karena ia tak mau lagi bekerja sama dengan Reddington yang telah secara jelas membunuh ayah kandungnya. Mendengar pernyataan itu membuat Cooper terkejut. Ia tak mau kehilangan Elizabeth sebagai salah satu agen terbaiknya. Hal yang sama dilakukan oleh Reddington. Ia memberitahu Elizabeth bahwa dirinya baru saja menemukan sebuah kasus yang memiliki keterkaitan dengan Tom Kin. Akhirnya Elizabeth setuju untuk mengambil kasus tersebut dengan syarat ia akan keluar setelah kasus ini selesai. Kemudian Reddington mulai menjelaskan siapa orang yang kini harus mereka tangkap. Pertama-tama Reddington menjelaskan bahwa baru saja seorang pria meninggal di sebuah bank setelah ia terjangkit sebuah virus berbahaya bernama Cullen. Namun semua itu bukanlah tanpa alasan. Ancaman biologis itu dengan sengaja ditularkan kepada seorang pria bernama Paul Blankenship untuk mengincar dirinya. Karena ancaman akan selalu datang setiap hari, yang paling berbahaya adalah ketika orang yang menjadikan prajurit virus ini merekrut berbagai orang untuk ia suntikan virus Cullen. Karena pria ini tak peduli seberapa banyak orang akan mati, asalkan Reddington salah satu dari mayat tersebut. Setelah mendapat informasi, Elizabeth dan Ressler langsung menghampiri bank yang menjadi tempat kejadian perkara. Di sana mereka bertemu dengan pakar yang sedang memeriksa kasus tersebut. Pakar itu memberitahu bahwa Paul memang terjangkit sebuah virus berbahaya yang bernama Cullen. Namun setelah pemeriksaan lebih lanjut, ternyata virus Cullen tak menyebar melalui udara dan kemungkinan besar Paul bukan terjangkit, melainkan diracun. Ia juga memperlihatkan cairan dari virus tersebut kepada mereka. Yang pasti ilmuwan pencipta Cullen tak banyak dan ia rela melakukan hal tersebut di sebuah ruangan isolasi dan ilegal tanpa tujuan yang baik. Kemudian scene bergerak pada Reddington dan Elizabeth yang saat itu hendak menghampiri seorang dokter kenalan dari Reddington untuk meneliti tentang virus tersebut. Di tengah perjalanan, Reddington memberitahu bahwa ia telah mendapat sebuah buku informasi yang menjadi perantara antara Tom dengan bosnya berbicara. Beruntung, Reddington memiliki seorang teman di Borakov yang bisa memecahkan kode tersebut. Dan ternyata di dalam sana banyak sekali indikasi penyerangan terhadap bisnisnya dan kehidupan antara ia dengan Elizabeth. Reddington mempersilahkan Elizabeth untuk membaca buku informasi tersebut terlebih dahulu. Sementara itu di lokasi hitam, para agen FBI berusaha untuk mengidentifikasi kasus dari Paul Blankenship tersebut. Usut demi usut, ternyata suntikan yang dibawa oleh Paul bukanlah berisi virus Cullen, melainkan penawar dari virus tersebut. Cooper langsung berspekulasi jika kemungkinan besar Berlinlah dalang di balik semua ini dan ia akan mencari pengganti lain setelah Paul tewas. Memang benar, seorang pria bernama Klein baru saja mendapat sebuah rekaman video yang memberitahu jika ia telah disuntikan sebuah virus berbahaya bernama Cullen dan kini hidupnya hanya tersisa 24 jam saja. Apabila Klein tak mau menuruti permintaan orang tersebut, maka virus itu akan terus menggerogoti tubuhnya hingga ia tewas. Kembali pada Reddington dan Elizabeth yang telah bertemu dengan dokter kenalannya yang bernama Dr. Sanders. Ia merupakan seorang ahli virologi yang telah menghabiskan hidupnya untuk meneliti sebuah obat-obatan. Saat Reddington menghampiri Dr. Sanders, ia berusaha untuk mengingatnya terlebih dahulu. Ternyata Dr. Sanders mengenalinya. Lalu ia meminta Reddington untuk duduk sembari menceritakan kisah mereka terlebih dahulu. Reddington memberitahu Elizabeth bahwa ia pernah membantu Dr. Sanders untuk meneliti proyeknya dengan cara mengucurkan beberapa dana. Setelah proyek tersebut selesai, hubungan antara mereka berdua semakin dekat. Kemudian Reddington mulai bertanya tentang tujuannya, yaitu ia ingin Dr. Sanders memberitahu mereka tentang virus Cullen.
Saat mendengar nama virus tersebut, kata pertama yang diucap olehnya adalah menyeramkan dan berbahaya. Sebentar lagi akan muncul 5 penunggang kuda yang siap membawa kematian. Karena tewasnya Paul Blankenship hanyalah sebuah permulaan dari suatu bencana. Karena ingin mengetahui dari mana informasi itu berasal, Reddington bertanya kepadanya dan Dr. Sanders menjawab ruang agen UD 4126. Kemudian Dr. Sanders memperlihatkan beberapa penelitiannya bersama agen Yudi itu yang mencoba untuk meminta tolong kepadanya. Saat melihat Dr. Sanders yang mengalami sedikit gangguan mental, membuat Elizabeth tak percaya dengannya. Ia langsung keluar dari ruangan dan memutuskan untuk pergi setelah ia mengira Reddington telah bercanda. Di satu sisi, Cooper saat itu didatangi oleh agen Martin yang memberitahu bahwa mereka takkan kembali memberikan Reddington kekebalan imunitas setelah apa yang Elizabeth laporkan kepada biro. Ia meyakinkan Cooper bahwa Reddington akan kembali ditangkap atas kasus ini. Sementara itu, Elizabeth yang telah tiba di lokasi hitam langsung bertanya kepada rekan-rekannya terkait penemuan mereka. Saat Aram, Ressler dan agen Malik melihat keberadaan Elizabeth, mereka terdiam sejenak. Ternyata mereka telah mengetahui niat Elizabeth untuk keluar dari satuan ini dan mereka mendukung keputusannya. Kemudian mereka kembali membahas tentang penelitian yang baru saja Reddington berikan kepada mereka. Elizabeth menegaskan bahwa Dr. Sanders adalah penyakit pasien gangguan jiwa dan mereka tak berhak untuk mempercayainya. Namun Ressler menjelaskan terlebih dahulu bahwa terdapat seorang dokter yang bersaksi jika Dr. Sanders adalah pencipta penangkal dari virus Cullen's. Dan apabila seseorang meminta bantuannya, kemungkinan besar orang itulah yang menginfeksi Paul Blankenship. Maka dari itu, Elizabeth harus kembali berbicara dengan Dr. Sanders untuk mencari tahu siapa orang itu. Dengan terpaksa, Elizabeth kembali menghampiri Reddington. Ia tahu jika tanpa bantuannya, Dr. Sanders takkan mau berbicara. Akhirnya, mereka kembali menghampiri Dr. Sanders. Namun saat Dr. Sanders sedang menjelaskan ruang agen Yudi itu, Elizabeth tiba-tiba memaksanya dengan meminta ia menyebutkan satu nama di balik ruang agen tersebut. Hal itu membuat emosi Dr. Sanders tak stabil karena ia memberitahu bahwa misi itu adalah misi yang rahasia. Kemudian, Dr. Sanders meminta bantuan kepada pengasuhnya yang bernama Monique. Tetapi disinilah informasi didapatkan. Elizabeth kembali ke lokasi hitam untuk meminta Aram melacak setiap badge yang digunakan oleh para spesialis. Setelah Aram meneliti lebih jauh, ternyata hanya terdapat satu departemen saja yang menggunakan kode Yudi, yaitu Pusat untuk Kontrol Penyakit. Sementara agen Yudi 4126 disinyalir bernama Dr. Nikolaus Vogel. Lantas pihak FBI langsung segera menggerebek kediamannya. Di sana mereka menemukan sebuah laboratorium lengkap beserta suntikan yang diduga berisi virus Cullen. Pencarian mereka tak berhenti sampai di situ, karena pihak FBI juga akhirnya berhasil meringkus Vogel yang saat itu sedang berada di kediamannya. Vogel langsung diinterogasi dan diberi beberapa pertanyaan terkait kasus tersebut. Ia diminta untuk memberitahu siapa orang yang ia peras dan mengapa ia melakukan hal itu. Namun Vogel terdiam sembari tersenyum. Ia justru hanya memberitahu bahwa ia akan datang tanpa menjelaskan siapa orang tersebut. Saat sesi interogasi dialihkan, Cooper mengajak Elizabeth untuk berbincang sejenak. Ia tahu bahwa Elizabeth ingin keluar dari satuan ini, tetapi Cooper memiliki permintaan khusus sebelum Elizabeth pergi, yaitu ia ingin Elizabeth membawa Reddington kembali ke lokasi hitam. Elizabeth yang telah cukup lelah akhirnya menelepon Dembe untuk bertanya terkait keberadaan dari Reddington. Setelah itu, ia kembali melakukan investigasi. Elizabeth kembali memberi beberapa pertanyaan kepada Vogel. Salah satunya adalah siapa orang yang ia peras dan apa hubungan yang berarti dengannya. Vogel memberitahu bahwa mereka hanyalah masyarakat yang berada di lapisan berbeda. Dirinya hanya menjalankan tugas untuk melakukan sesuatu yang bisa mengikat mereka berlima.
Dengan obat yang hanya dimiliki olehnya, ia bisa melakukan apapun sesuai dengan apa yang ia mau untuk mengontrol kelima orang tersebut. Setidaknya, begitulah cara ia memeras kelima orang yang telah ia suntikan virus Cullen. Elizabeth paham dengan cara Vogel bermain, namun ia juga telah memiliki rencana untuk membalikan keadaan. Apabila Vogel melakukan cara itu untuk dirinya bermain, maka Elizabeth pun memilikinya. Tanpa Vogel sadari, ia telah disuntikan virus Cullen dan Elizabeth memiliki penawarnya. Apabila ia tak mau memberikan kelima orang yang telah ia peras, mungkin saja dirinya akan tewas dalam waktu 24 jam. Dengan seketika, Vogel terdiam. Kemudian setelah itu Elizabeth kembali melakukan tugasnya untuk menginvestigasi kasus dari Tomkin. Ia mulai mencari-cari berkas dan mengaitkan setiap kasus yang pernah ia lakukan bersama Reddington. Setelah cukup lama menyelidiki, ternyata ia baru tersadar bahwa semua kasus tersebut terhubung. Lantas ia kembali ke lokasi hitam untuk menjelaskan itu semua. Diawali oleh Wu Jing, Reddington mendapat sebuah nomor darinya yang bisa membuat ia mengakses VCAP setelah membantu pihak FBI menghentikan Jenderal Ludd dan untuk mengidentifikasi Lucy Brooks alias Jolene Parker dengan memanfaatkan daftar klien milik The Alchemist. Semua kasus tersebut saling terhubung, termasuk Gina Zanetakos yang bergerak sebagai kurir. Semua itu terhubung dengan apa yang berada di Berlin. Dan kini, Elizabeth membuat sebuah spekulasi jika bagaimana Reddington dengan sengaja memanfaatkan pihak FBI untuk berlindung diri dari seorang yang berusaha untuk menghancurkan kerajaannya atau mungkin saja kehidupannya. Mereka lalu mengaitkan semua ini dengan Berlin, dan disinilah pihak FBI baru menyadari bahwa Berlin bukanlah suatu nama daerah, melainkan satu orang nama. Elizabeth baru menyadari jika ternyata kini Reddington telah dijadikan sebagai target. Namun sayang sekali, ia tak bisa menyelamatkannya karena direktur telah memberikan surat penangkapan untuk Reddington. Kemudian mereka kembali mencari tahu kasus tersebut setelah Dr. Vogel mau berbicara tentang kelima penunggang kuda yang ternyata memiliki latar belakang yang saling berbeda. Dari informasi tersebut, mereka mendapat kesimpulan bahwa semua ini bukanlah wabah semata, melainkan sebuah pelarian dari penjara karena Elizabeth mengingat jika Dr. Vogel memberitahu bahwa akan ada seseorang yang datang. Lalu tiba-tiba Ara mendapat sebuah video yang ia ambil dari komputer milik Vogel. Isi video tersebut adalah aksi selanjutnya yang akan berada di sebuah bandara terdekat. Melihat rekaman video itu, Cooper langsung menyuruh para agennya untuk segera pergi ke bandara tersebut. Tetapi setibanya di sana, ternyata para pihak asing tersebut telah menyadari kedatangan FBI, sehingga mereka saling berkomunikasi dan memberitahu pesawat untuk membatalkan pendaratan. Pada akhirnya pihak FBI tak mendapatkan hasil sama sekali. Lalu scene bergerak pada Elizabeth yang menghampiri Reddington untuk memberitahu bahwa Reddington harus bersembunyi karena kini ia telah kembali menjadi buronan dan hak imunitasnya telah dicabut. Reddington tahu dan ia tak mengkhawatirkan hal itu. Reddington pun menyadari jika Elizabeth merasa ada suatu kesalahan dalam pertemuan antara mereka. Saat para agen FBI yang sedang menyamar telah berkumpul untuk menangkapnya, Reddington justru terduduk untuk mendengar penjelasan dari Elizabeth. Tetapi belum Elizabeth menjelaskan, para agen FBI langsung datang dan meminta Reddington untuk menyerah. Sebenarnya Reddington langsung mengikuti permintaan mereka. So this is where it ends. He's coming for you. The weapon! Now! Put the weapon down! For what you've done. Namun saat dirinya hendak ditangkap, semua orang yang berada di sana melihat sebuah pemandangan dari pesawat yang mengalami kecelakaan hingga terjatuh begitu saja. Dan episode 21 pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan series dari The Blacklist. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau series selanjutnya.
Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai bertemu kembali di episode selanjutnya.